10 kebiasaan belanja yang merusak keuangan rumah tangga. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih dan yuk lanjut Moms. Pernah tidak merasa baru saja awal bulan, tapi saldo ATM sudah megap-megap seperti ikan kekurangan oksigen? Padahal rasanya kita tidak beli berlian. Fenomena belanja yang bikin dompet sekarat ini makin nyata sekarang, karena godaan diskon di ponsel itu lebih kencang daripada bisikan hati nurani. Apalagi harga cabai dan minyak goreng sering naik tanpa permisi, yang bikin strategi ekonomi kita berantakan. Mengutip artikel dari portal finansial terpercaya, ternyata masalah keuangan rumah tangga itu seringkali bukan karena kurangnya pendapatan, melainkan karena kebocoran halus dari kebiasaan belanja yang tidak kita sadari. Makanya, hari ini kita harus jujur pada diri sendiri tentang 10 kebiasaan belanja yang diam-diam merusak keuangan rumah tangga, karena kalau tidak dibahas sekarang, bisa-bisa cita-cita kita punya tabungan masa depan cuma jadi dongeng sebelum tidur. Kebiasaan nomor 1 adalah belanja tanpa daftar yang jelas, karena masuk ke supermarket tanpa catatan itu, ibarat masuk ke medan perang tanpa senjata. Akhirnya kita malah jadi tawanan, diskon beli 1 gratis 1 untuk barang yang sebenarnya tidak butuh. Secara psikologis, kita para ibu sering merasa menang kalau dapat promo. Padahal, itu cuma jebakan Batman yang bikin barang menumpuk di gudang sampai kadaluarsa. Nomor 2, kita sering terjebak dalam belanja emosional alias retail terapi, di mana kalau lagi stres sama urusan rumah atau anak lagi rewel, pelariannya langsung check out keranjang belanja online, seolah-olah paket datang bisa menghapus beban hidup. Padahal rasa senang itu cuma bertahan 5 menit saat unboxing, sementara cicilannya bikin sesak napas sampai akhir bulan. Jadi yuk mulai bedakan mana kebutuhan mendesak dan mana yang cuma keinginan sesaat. Nomor 3 adalah tidak membandingkan harga persatuan, karena terkadang kemasan besar yang katanya ekonomis itu malah lebih mahal kalau kita hitung detail menggunakan logika matematika dasar. Masuk ke nomor 4 yaitu sering belanja saat perut lapar atau kondisi emosi tidak stabil. Karena menurut penelitian psikologi, rasa lapar bikin otak kita jadi lebih impulsif dan menganggap semua barang itu penting untuk dibeli saat itu juga. Bayangkan saja niatnya cuma beli sabun cuci, tapi karena lapar malah pulang bawa ayam goreng, pizza, dan camilan yang harganya jauh melampaui anggaran harian kita. Kebiasaan nomor 5 adalah mengabaikan pengeluaran kecil seperti biaya parkir, biaya admin bank, atau jajan boba yang kalau dikumpulkan selama sebulan, bisa buat bayar tagihan listrik satu rumah. Lanjut ke nomor 6, yakni tergiur gratis ongkir dengan menambah belanjaan yang tidak perlu. Ini benar-benar paradoks, karena kita rela keluar uang 50.000 tambahan, hanya demi menghemat ongkir yang cuma Rp10.000. Nomor 7 adalah tidak punya dana darurat khusus belanja, sehingga saat ada barang habis secara bersamaan, kita langsung pakai uang SPP anak, atau uang bayar cicilan yang seharusnya suci tidak boleh diganggu-gugat. Kebiasaan nomor 8 adalah gengsi, mengikuti gaya hidup tetangga atau teman sosialita, padahal kapasitas dapur kita berbeda. Dan memaksa tampil mewah hanya akan membuat batin tersiksa serta dompet merana. Nomor 9 yaitu malas mencatat pengeluaran harian karena merasa semua masih terkendali, seolah-olah setiap rupiah yang keluar masih bisa dipantau hanya dengan mengandalkan ingatan. Padahal kenyataannya, tanpa catatan yang jelas dan rutin, kita seringkali tidak sadar kemana saja uang itu pergi. Pengeluaran kecil yang terlihat sepele seperti jajan, ongkos tambahan, atau belanja impulsif perlahan menumpuk dan menggerogoti anggaran tanpa terasa, tanpa pencatatan. Uang itu seperti punya sayap yang bisa terbang hilang entah kemana tanpa jejak yang jelas. Kita mungkin merasa tidak boros, tapi di akhir bulan justru bingung. Kenapa sisa uang tidak sesuai harapan? Lebih parah lagi,
Kebiasaan ini bisa membuat kita sulit mengevaluasi kondisi keuangan dan memperbaiki pola pengeluaran. Dengan mencatat, sekecil apapun pengeluaran, kita bisa lebih sadar, lebih terkontrol, dan lebih bijak dalam mengelola uang setiap harinya. Terakhir, nomor 10 adalah tidak menerapkan strategi budgeting yang benar, seperti metode amplop atau rumus 50-32. 10 yang memisahkan antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan secara disiplin. Kita perlu paham teori atur uang belanja dengan metode stok bulanan untuk barang tahan lama dan belanja mingguan untuk bahan segar agar tidak ada bahan makanan yang membusuk sia-sia di dalam kulkas. Strategi belanja hemat itu sebenarnya bukan soal menahan diri secara berlebihan sampai mengorbankan kenyamanan keluarga, melainkan tentang kemampuan mengendalikan diri dengan cerdas dan jeli, melihat peluang di tengah perubahan harga. Kuncinya ada pada keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta kepekaan membaca situasi pasar kapan harus membeli, kapan harus menunda, dan kapan harus mencari alternatif yang lebih bijak. Jadi, hemat bukan berarti pelit yang membuat suami dan anak harus menderita karena makan seadanya atau kehilangan kualitas hidup, tetapi lebih pada bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada agar tetap cukup, bahkan di saat kondisi tidak menentu. Peran kita di rumah tangga ibarat penjaga gawang dalam sebuah tim, yang harus sigap, waspada, dan punya strategi menghadapi setiap serangan kenaikan harga. Kita dituntut untuk pintar berselancar di antara gelombang fluktuasi ekonomi, memilih produk dengan nilai terbaik, memanfaatkan diskon dengan bijak, serta menghindari jebakan konsumtif yang seringkali tidak disadari. Semua itu dilakukan sambil tetap menjaga kewarasan mental. Karena stres berlebihan justru bisa membuat keputusan keuangan jadi kurang rasional. Sebenarnya, menjadi bijak dalam mengelola uang itu memang butuh perjuangan batin yang luar biasa. Apalagi kalau melihat tulisan diskon merah merona yang menggoda iman lebih kuat dari apapun. Kita harus mulai jujur bahwa terkadang musuh terbesar keuangan itu bukan harga pasar yang naik, tapi keinginan kita yang tidak ada habisnya untuk terus merasa setara dengan orang lain. Mari kita jadikan momen ini sebagai waktu untuk refleksi diri, sedikit mengkritik cara kita menggesek kartu atau menekan tombol beli sekarang tanpa pikir panjang demi kebahagiaan semu yang singkat. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan lama, tapi dengan semangat baru dan metode yang tepat, saya yakin kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh secara finansial demi masa depan keluarga yang lebih cerah. Tetap semangat buat semua ibu hebat di luar sana, karena setiap rupiah yang kita hemat hari ini adalah batu bata untuk membangun rumah impian kita di masa depan nanti. Terima kasih Moms, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.